Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Selamat datang di mata kuliah Web Framework. Pada video pertama ini, kita akan mempelajari pengantar Web Framework dan memahami konsep dasar yang menjadi fondasi pengembangan aplikasi web modern, yaitu model, view, dan control, di mana dikenal dengan konsep MVC. Baik, pada tujuan pembelajaran sesi kali ini, yang pertama adalah memahami web framework, mengerti definisi, fungsi, dan mengapa framework digunakan. Yang kedua, mengenal konsep MVC, memahami arsitektur, model view, kontrol, dan komponennya. Yang ketiga, aplikasi dalam studi kasus. Apa itu web framework? Web framework adalah kerangka kerja yang dirancang untuk mempermudah kita dalam membangun aplikasi website. Atau diartikan juga web framework adalah kumpulan pustaka kode, alat, dan komponen yang menyediakan struktur dasar untuk mengembangkan aplikasi web. Ini sangat membantu pengembangan membuat aplikasi lebih cepat dan efisien. Secara sederhana, alih-alih menulis semua dari nol, framework menyediakan struktur dan fitur bawaan seperti routing, templating engine, autentikasi, dan manajemen database. Contoh populer lain, kita biasa menggunakan sampel ya, Laravel, Connector untuk PHP, dan untuk Python ada Django, Flash, dan untuk Node.js bisa menggunakan Express.js atau sejenisnya. Mengapa kita menggunakan web framework? Yang pertama tentunya mempercepat pengembangan. Dengan fitur bawaan, proses coding lebih cepat. Yang kedua, keamanan terjamin. Meskipun tidak 100% ya. Artinya kita bisa mengantisipasi beberapa kemungkinan hal-hal terjadi. Yang ketiga, skalabilitas yang lebih tinggi. Aplikasi mudah dikembangkan seiring pertumbuhan karena sudah terstruktur ya. Kemudian yang keempat, dukungan komunitas. Banyak sumber daya dan bantuan dari komunitas global. Contoh web framework yang saya sebutkan tadi, yang populer di sini ada Laravel, Codector, Django, Express. Tentunya sesuai kebutuhan developer masing-masing. Ada yang menggunakan PHP, ada yang menggunakan Python, dan ada juga yang menggunakan JS atau JavaScript. Pengertian dan konsep MVC adalah pola arsitektur perangkat lunak yang memisahkan aplikasi menjadi 3 komponen utama yang saling terhubung. Tujuannya adalah memisahkan logika bisnis dari antarmuka pengguna. Bisa dilihat dari sampelnya, controller itu berada di bagian utama, view di bagian kedua, dan model di bagian ketiga. Secara sederhana, konsep MVC ini memudahkan kita untuk mengatur alur cara kerja sistem. Jadi pengguna mengakses controller, controller akan mengecek apakah pengguna membutuhkan view saja atau membutuhkan data yang diambil dari model, di mana model yang langsung berhubungan dengan database kita. Jika kita menggunakan konsep MVC ini secara benar, maka bisa dipastikan celah-celah serangan dari luar, hacker ataupun serangan
data itu bisa diminimalisir. Apa itu komponen MPC? Kita akan lebih detail membahas ini ya. Model mengelola data dan logika bisnis aplikasi berinteraksi langsung dengan database. View menampilkan antarmuka pengguna bertanggung jawab atas presentasi data kepada user. Controller menangani input pengguna, mengupdate model, dan memilih view yang tepat untuk ditampilkan kepada pengguna. Berikutnya alur kerja MPC dalam aplikasi website. Saat pengguna berinteraksi, misal klik tombol ya, controller menerima permintaan berinteraksi dengan model untuk mengambil atau memperbarui data. Lalu memilih view untuk menampilkan respon. Ini memastikan memisahkan tugas yang jelas. Seperti sampel ya. MPC ini sebuah user mengklik tombol login. Maka controller akan menerima perintah dan berinteraksi dengan model apakah user membutuhkan data dari database atau tidak. Ataukah user mengirimkan atau mengubah data atau tidak. Secara sederhana seperti itu. Lalu mengapa framework penting? Kita bahas lagi ya. Karena framework mempermudah kita menulis kode lebih terstruktur, lebih cepat membangun aplikasi, dan mudah dalam maintain dan scalability. Selain itu, framework juga mengikuti prinsip desain perangkat lunak modern, seperti DRY, Don't Repeat Yourself, dan Separation of Concept atau SOC. Dalam tahapan berikutnya, untuk pengenalan konsep MPC, di balik kebanyakan framework modern, ada arsitektur yang disebut MPC tadi. Model menangani data dan database, misalnya user, produk, artikel. View menampilkan data kepada pengguna, HTML, CSS yang kita lihat. Ya. Controller menjembatani antara model dan view, mengatur logika aplikasi. Contohnya, saat menggunakan atau pengguna mengisi form login, controller akan menerima data dari form. Model mengecek ke database. Jika data cocok, controller akan meneruskan ke view untuk menampilkan halaman dashboard. Sebagai gambaran ilustrasi alur MVC, bayangkan jika kamu membuat sebuah aplikasi daftar tugas. Model menyimpan daftar tugas di database. View menampilkan daftar tersebut ke pengguna. Controller mengatur logika pengguna, menambahkan, menghapus, dan mengedit tugas. Framework memudahkan kita untuk memisahkan tanggung jawab ini ke dalam folder atau file terpisah, sehingga kode menjadi lebih rapi dan mudah dikelola. Nah, bagaimana teman-teman dari paparan tersebut? Apakah ada pertanyaan? Dan apakah teman-teman sudah mengerti apa itu framework dan konsep MVC? Sebagai pengingat bagi kita, silahkan teman-teman tuliskan di dalam komentar framework apa yang paling ingin teman-teman pelajari dan kenapa. Baik, untuk pengantar web framework kali ini cukup sampai di sini. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan ajukan di dalam komentar.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.